Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan kalian mengenai bagaimana sih menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar untuk kita sebagai pendidik. Jangan lupa sebelumnya kita harus siapkan dulu akun belajar ID kita yang sudah kita aktifkan. Nah, pertama kalian harus download dulu aplikasi platform Merdeka Belajar itu di Play Store. Jadi kita buka dulu Play Store kita. Oke, setelah Play Store kita buka, kemudian kita cari platform Merdeka Belajar atau platform Merdeka Mengajar. Kalau sudah, nah akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman, kebetulan saya sudah mendownload sehingga di sini tampilannya adalah buka. Tetapi apabila kalian belum mendownload, maka tampilannya yang di tombol hijau ini adalah install. Nah, jadi kita perlu mendownload terlebih dahulu, baru kita install. Setelah berhasil instalasinya, kita akan buka aplikasi Merdeka Belajar. Nah, ini karena saya sudah download, kita tinggal buka ya aplikasinya. Nah, pada saat kita buka, di sini ada menu login. Nanti kita login dulu, ini saya logout dulu. Saya logout. Ya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kita akan masuk melalui langsung lewat akun Google. Nah, karena akun Google saya sudah saya aktifkan, maka saya langsung memilih akun ID belajar saya. Lalu kita tinggal klik dan akan otomatis muncul di sini nama kita. Nah, setelah muncul, udah kebuka dan masuk ke dalam, kita bisa klik beranda. Nah, di sini ada banyak sekali kolom-kolom, ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, lalu ada juga manfaat yang sangat besar sebagai kita pendidik, yaitu ada di sini asesmen murid dan juga perangkat ajar. Nah, jadi rugi kalau kita sebagai pendidik tidak memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, apabila kita ingin mencari perangkat ajar, kita bisa download atau membuka untuk kita pelajari di perangkat ajar. Kita klik perangkat ajar. Di sini ada banyak sekali perangkat ajarnya, ya. Nah, tergantung keperluan kita mau mencari perangkat ajar untuk kelas berapa atau fase apa. Misalnya ini mata pelajaran yang kita cari adalah mata pelajaran IPAS. IPAS untuk kelas atau fase C. Fase C itu untuk kelas 5 dan 6 ya, teman-teman. Nah, kita terapkan. Maka di sini akan muncul berbagai macam contoh modul ajar atau RPP yang dapat kita manfaatkan atau kita bisa jadikan acuan untuk kita memodifikasi apabila kita ingin membuat modul ajar Merdeka Belajar. Nah, misalnya kita pilih yang ini kelas 6 ya, modul ajarnya. Nah, di sini akan muncul, dibuka, ada sudah tertulis semua di sini elemennya, tujuannya. Kita bisa baca dengan lengkap di sini. Nah, bahkan kita tinggal mendownload apabila kita ingin langsung mendownload dokumen ATP-nya. Nah, ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu didapatkan dari indikator-indikator tujuan pembelajaran yang telah kita jabarkan. Nah, oke, di sini semua tinggal kita download ya, tinggal kita klik. Di sini ada pilihan seperti ini, lihat detail. Nah, kita tinggal klik, misalnya kita mau ini, kita tinggal klik ini ya teman-teman, tinggal kita download ini. Nah, maka dia akan otomatis mengunduh ya. Nah, oke. Apabila sudah, kita keluar. Kalau kita sudah merasa cukup, kita keluar dari sini. Kalau kita tidak ada yang kita perlukan di perangkat ajar, kita bisa kembali ke awal lagi
Nah, di sini juga ada asesmen murid yang bisa kita manfaatkan, contoh-contoh asesmen murid, dan masih sama seperti tadi, tergantung fase berapa yang ingin kita gunakan, lalu kita mau mata pelajarannya apa, tinggal kita cari literasi ada, numerasi juga ada. Nah, kalau sudah selesai di asesmen murid, kita juga bisa mengikuti sebuah pelatihan mandiri. Nah, apa sih guna pelatihan mandiri? Pelatihan mandiri ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik. Kenapa? Karena untuk menyongsong implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini, kita harus tahu dong apa itu Merdeka Belajar. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengikuti yang namanya pelatihan mandiri ini. Kalau menurut saya, kita sebagai pendidik itu wajib mengikuti pelatihan mandiri ini agar kita bisa memahami dengan lebih dalam lagi apa itu Merdeka Belajar. Di sini kita ada berbagai macam pelatihan yang disiapkan di platform ini. Nah, kebetulan saya sudah mengikuti beberapa pelatihan di platform Merdeka ini. Seperti saya sudah Merdeka Belajar sudah saya ikuti dan pelatihan selesai. Apabila sudah selesai, maka tandanya adalah tombol hijau seperti ini, pelatihan selesai. Nah, apabila kita mengikuti pelatihan ini, teman-teman, di sini kita diajarin dan berbagai macam topik. Nah, dia di sini ada modulnya sampai 5 modul, lalu ada aksi nyata, dan apabila kita sudah menyelesaikan aksi nyata ini, kita akan mendapatkan ini ya aksi nyatanya. Contoh aksi nyata. Ini adalah contoh aksi nyata saya. Nah, apabila ini sudah kita upload ya aksi nyatanya, kemudian kita tinggal tunggu sertifikat di akhir Juli apabila aksi nyata kita lulus. Nah, disinilah nanti kita tinggal unduh sertifikat tersebut. Nah, tidak ada ruginya kita sebagai pendidik mengikuti platform ini, apalagi kita aktif di platform ini, karena sangat-sangat banyak manfaatnya. Kita bisa belajar langsung apa itu profil pelajar Pancasila. Kita tinggal klik, lalu akan muncul modul-modul yang apa yang mau kita pelajari. Nah, ini contoh apabila belum pernah saya sentuh, karena dia masih tulisannya kolomnya biru, pelajari materi. Berarti materi dimensi berkebinekaan ini belum saya pelajari. Nah, saat saya sudah selesai mempelajari materi ini, maka saya akan mengerjakan post-test. Dan kalau post-test kita sukses, maka kita akan dapat lanjut ke modul selanjutnya, seperti melanjutkan di modul dimensi gotong royong. Intinya kita belajar dulu materinya. Setelah selesai, kita mengerjakan semua materi, menonton videonya. Ya, videonya kita tonton terlebih dahulu. Setelah video ini kita tonton, selesai menonton video, kita mengerjakan latihan pemahaman, kemudian kita lanjut ke refleksi, dan yang terakhir selesai semualah modul itu, materi topik itu, kita mengerjakan post-test. Dan apabila jawaban post-test kita tidak memenuhi standar kelulusan, maka kita disuruh mengulang belajar materi lagi dan tidak dapat lanjut ke modul selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman pelajari dengan baik dan simak dengan seksama agar tidak ada info yang tertinggal dan kita lulus post-test. Nah, kalau sudah selesai pelatihan ada tanda seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai. Berarti kalau udah centang hijau, kolom hijau itu sudah selesai. Dan apabila kita belum mengerjakan aksi nyata, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini, kolom hitam ya, kerjakan aksi nyata. Nah, ini belum saya kerjakan aksi nyatanya karena kebetulan masih banyak tugas yang harus saya kerjakan. Nah, teman-teman pendidik, selain pelatihan mandiri, kita juga bisa melihat aksi nyata yang di-upload teman-teman se-Indonesia. Menurut saya ini sih se-Indonesia karena dari berbagai macam provinsi aksi-aksi nyata ini. Kita bisa lihat di sini aksi-aksi nyata mereka sangat-sangat menarik untuk kita pelajari dan sebagai contoh kita untuk memodifikasi aksi nyata apabila kita ingin melakukan aksi nyata juga. Selain aksi nyata, kita juga ada webinar. Nah, webinar ini dapat kita ikuti apabila kita sudah
lulus atau menyelesaikan modul webinar yang akan muncul ini. Jadi kita bisa daftar. Tapi kalau kita belum topik ini, misalnya topik ini belum selesai, kita udah mau ikut webinarnya, itu biasanya tidak bisa, ditolak pada saat kita mendaftar. Jadi kita harus selesaikan dulu topik ini ya teman-teman. Nah, kita kembali ke beranda. Ini yang pelatihan mandiri sudah aku singgung ya teman-teman, sudah saya singgung ya. Nah, ini adalah bukti karya apabila teman-teman pendidik memiliki bukti karya, misalnya video pembelajaran atau apapun itu, kalian bisa unggah di sini. Ya, ada klik tambah di sini, ya, tambah ke karya saya. Lalu tinggal kalian unggah apa yang mau kalian buat karyanya. Nah, di sini video apa yang mau kalian kirim ya. Di sini adalah untuk mengunggah karya kita sebagai pendidik. Nah, ini contoh dari karya Natalia Astri. Dia mengirim video materi pesan lagu. Nah, kebetulan saya juga sudah mengirim karya saya. Jadi kalau kita mau melihat karya saya, kita tinggal klik karya saya. Karya saya itu adalah karya yang telah kita buat dan kita unggah juga di platform Mandiri Belajar ini. Nah, ini adalah karya-karyanya ya, contohnya ini. Tinggal kita klik. Ini adalah karya kita. Nah, kalau kita ingin karya kita diumpan balik oleh rekan-rekan pendidik yang menggunakan aplikasi ini, maka kita tinggal bagikan karya. Bagikan karya ke WhatsApp bisa, kemana yang menurut kalian bakal cepat tersalurkan dan terlihat video karya yang telah kita buat. Nah, teman-teman, ini adalah kolom bukti karya ya. Apabila kita punya karya, silakan di-upload. Kita kembali lagi ke beranda. Nah, setelah itu kita juga ada video inspirasi praktik. Nah, ini ada video inspirasi praktik. Nah, video-video ini bisa menjadi panduan kita untuk untuk mengajar sesuai dengan namanya Merdeka Belajar. Bagaimana sih prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu? Bagaimana kurikulum Merdeka itu? Bagaimana cara kita agar kita bisa membentuk dan memahami murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Itu semua ada videonya. Nah, cuman kita harus rela meluangkan waktu kita untuk belajar. Kita buka semua videonya agar kita bisa memahami benar-benar apa itu Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Nah, baiklah teman-teman pendidik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua untuk mendownload platform Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar ini, karena benar-benar bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.